Kalau yang kita sebut 5 itu minimalis. Tapi kalau dihitung proporsinya 25%, room masih banyak. Gimana? Kalian udah simak video yang tadi? Di video itu menegaskan bahwa Ketua Umum Golkar, Pak Airlangga Hartarto, memberi kode kepada Pak Prabowo, atau bisa kita bilang mengancam ya. Karena Golkar adalah pemilik suara terbanyak di koalisi Pak Prabowo saat ini. Bayangin, Golkar minta 5 menteri, sedikitnya ya, ke Pak Prabowo dan Pak Gibran. Kalau misalnya nggak dikasih dan Golkar cabut misalnya, kalian bisa bayangin, sekarang aja koalisi Pak Prabowo, sekarang ya, bener-bener per hari ini, itu masih di bawah 50%. Kalian bayangin kekuatan koalisi ini nanti setelah memimpin, kalau misalnya tetap nggak ada yang gabung, di parlemen kurang dari 50% itu sangat berbahaya ya. Karena kebijakan-kebijakan dari pemerintah atau penguasa nantinya akan banyak menemui kritikan pedas atau jalan buntu atau hambatan ya dari partai oposisi yang jumlahnya melebihi partai penguasa. Dan itu nggak ideal ya, harusnya idealnya adalah 50+1 buat partai penguasa. Partai penguasa ini atau partai koalisi penguasa ya Pak Prabowo dengan Pak Gibran, ini sebenarnya gampang ya dengan mengiming-imingi menteri atau jabatan strategis itu untuk mengajak partai lain bergabung ya, minimal 2 ya menurut gua, untuk memenuhi kota 50+1. Kan nggak lucu nanti kalau misalnya pemerintah ngajuin anggaran terus di interpelasi lah, dibikin hak angket lah, diganjal lah gitu. Jadi idealnya memang harus 50+1. Oke, kita balik ke topik awal ya. Golkar minta setidaknya 5 jatah menteri. Pantas nggak gitu? Nah, menurut gua, Golkar bersama PAN ini adalah salah 2 ya, bukan salah 1. Salah 2 partai yang menurut gua spesial di koalisi Pak Prabowo. Selain Gerindra tentunya, karena itu adalah partainya Pak Prabowo. 2 partai ini adalah partai yang sejak awal mendukung Pak Prabowo. Entah siapapun wakilnya, dia tetap dukung. Dan yang membedakan 2 partai ini, Golkar dan PAN, adalah perolehan suaranya. Wajar Golkar minta lebih karena mereka merasa all out dan suaranya, ingat, suaranya adalah pemenang kedua pemilu 2024. Yang berarti di kubu Pak Prabowo, Golkar adalah partai terbesar. Jadi sangat wajar kalau 5, 6, bahkan 7 itu semua masih masuk akal. Selama hitung-hitungannya masih pas. Hitung-hitungan di sini adalah komposisi menteri yang diisi oleh partai pendukung Pak Prabowo dan komposisi menteri yang diisi oleh profesional. Ditambah komposisi menteri yang akan diberikan kepada calon partai yang akan bergabung. Selama hitung-hitungannya masih pas, gua rasa Golkar masih bisa dapat antara 5 sampai 7 menteri. Oke, sekarang kita akan masuk ke daftar nama-nama yang potensial masuk ke kabinet Pak Prabowo ya, yang dari Golkar. Tapi sebelumnya, untuk mengingatkan kalian, gue udah pernah bikin calon menteri atau prediksi menteri Pak Prabowo di konten gue ya. Nih, kalau misalnya kalian lupa, gue kasih linknya di pojok kanan atas. Di dalam konten itu, gue memprediksi seenggaknya 5 tokoh Golkar yang masuk ke kabinet Pak Prabowo dan Pak Gibran. Tapi, gue akan menambah daftar itu. Karena ada beberapa ini ya, perubahan situasi yang terjadi saat ini. Jadi per hari ini gue akan menambahkan jumlahnya. Nanti kita lihat ya, jadi beberapa orang yang akan masuk ke daftar itu. Yang pertama adalah Pak Airlangga Hartarto. Waktu itu gue prediksi beliau menjadi Menteri Perekonomian. Sebab beliau adalah Menteri Perekonomian petahana ya, yang saat ini sedang menjabat. Tapi hal itu bisa aja berubah kalau Golkar melakukan Munaslup atau Munas ya. Kan Golkar akan mengadakan musyawarah nasional per tahun 2024 ini. Tapi tanggal dan bulannya belum tahu. Kalau misalnya diadakan di bulan Mei atau bulan Juli dan Pak Airlangga Hartarto tidak lagi menjadi ketua umum, sangat mungkin posisi beliau akan diganti oleh orang lain dari Partai Golkar. Atau susunannya diubah ya, misalnya menteri koordinator yang lain dikasih ke Golkar, tapi Menko Perekonomian dikasih ke partai lain. Tapi secara personal, Pak Airlangga Hartarto masih sangat kuat menurut gue di Golkar. Entah dia akan tetap jadi ketua umum atau tidak lagi menjadi ketua umum. Jadi gue prediksi Pak Airlangga Hartarto tetap akan berada di kabinet Pak Prabowo dan Pak Gibran. Nama kedua dari Golkar yang gue prediksi menjadi calon menteri adalah Pak Nusron Wahid.
Beliau gue tempatkan pada posisi Menteri Agama. Bukan sebagai opsi satu-satunya ya, tapi sebagai salah satu opsi yang mungkin saja dipilih oleh Pak Prabowo. Tapi kalaupun bukan sebagai Menteri Agama, gue rasa Pak Nusron Wahid tetap akan masuk ke kabinet Pak Prabowo dan Pak Gibran. Karena posisi dia sangat sentral ya sebagai sekretaris tim kampanye nasional Pak Prabowo dan Pak Gibran. Tokoh Golkar selanjutnya yang gue masukkan ke dalam prediksi calon menteri Pak Prabowo adalah Pak Ridwan Kamil. Beliau sangat cocok untuk menjadi opsi pengganti Menteri PUPR. Kalau Pak Prabowo dan Pak Gibran nanti memilih Menteri PUPR ini diisi oleh kalangan parpol ya, kalangan profesional juga sih Pak Ridwan Kamil, tapi dari partai politik. Kalau misalnya memang mau diambil dari profesional murni, ya Pak Basuki Hadimulyono masih gue prediksi sebagai Menteri PUPR. Tokoh selanjutnya adalah Pak Agus Gumiwang Kartasasmita. Beliau adalah Menteri Perindustrian Petahana. Dan gue prediksi masih akan menjadi Menteri Perindustrian dengan catatan beliau tidak terpilih sebagai Ketua Umum Golkar karena kan ada gosip kalau beliau akan maju sebagai calon Ketua Umum Golkar. Nah, jika beliau terpilih sebagai Ketua Umum Golkar, jelas saja posisinya akan lebih strategis ya, misalnya sebagai Menteri Koordinator. Di daftar selanjutnya ada Pak Dito Aryo Tejo. Gue memprediksi Pak Dito masih akan menjadi Menpora. Dengan catatan, Pak Airlangga Hartarto kembali terpilih sebagai Ketua Umum Golkar. Jika Pak Airlangga tidak terpilih sebagai Ketua Umum nantinya, posisi Menpora gue prediksi juga masih akan ditempati oleh kader Golkar. Tapi bisa aja bukan Pak Dito. Di daftar selanjutnya ada lagi kader muda Golkar, Pak Aceh Hasan Syadzili. Gue memprediksi beliau juga akan masuk ke dalam kabinet Pak Prabowo. Terlepas dari siapapun yang akan menjadi Ketua Umum Golkar nantinya. Sebab setahu gue beliau cukup dekat dengan kesemua calon yang akan maju sebagai Ketua Umum Golkar ya. Dan di daftar terakhir ada Pak Bahlil Lahadalia. Khusus untuk Pak Bahlil, beliau ini sebenarnya datang di Kabinet Menteri Pak Jokowi dari non-parpol ya. Tapi beliau sendiri sudah menyatakan akan maju sebagai calon Ketua Umum Golkar. Dan beliau ini nyatakan belum keluar sebagai anggota Golkar. Jadi sangat mungkin kalau beliau nanti akan menjadi Menteri Pak Prabowo juga. Oke, sekarang kita akan membahas daftar tokoh dari Golkar yang kemungkinan akan masuk ke dalam kabinet Pak Prabowo. Yang pertama adalah Ibu Nurul Arifin ya. Beliau adalah tokoh Golkar yang sekarang berposisi sebagai Wakil Ketua Umum. Jadi sangat mungkin kalau Bu Nurul Arifin ini akan mengisi kuota perempuan di dalam kabinet Pak Prabowo. Bisa jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan atau di pos kementerian lain. Potensinya sangat besar atau cukup besar seenggaknya. Terus yang kedua adalah Pak Bambang Susatyo atau akrab kita kenal Pak Bamsud. Nah, Pak Bambang ini adalah calon Ketua Umum Golkar. Kalau beliau nantinya terpilih, sangat mungkin beliau juga akan masuk ke dalam kabinet Pak Prabowo dan Pak Gibran. Bisa sebagai Menko atau posisi yang lain. Oke, sekarang kita akan masuk ke tahap kesimpulan ya, dari apa yang udah gue jabarin dari awal. Yang pertama, komposisi menteri dari Golkar ini sangat mungkin berubah ya, kalau Munas diadakan sebelum pelantikan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran ya. Jadi kalau misalnya nanti ketua umumnya bukan Pak Airlangga Hartarto lagi, mungkin komposisi kabinet prediksi menteri gue nih yang dari Golkar itu mungkin banyak yang berubah. Tapi kalau ketua umumnya masih Pak Airlangga, gue masih yakin kalau prediksi gue ini seenggaknya taruhlah 70% benar. Terus yang kedua, apakah Golkar pantas dikasih jatah 5 atau 6 atau 7 menteri bahkan ya? Jawabannya udah gua jabarin juga di video gue sebelumnya. Kenapa di situ banyak yang nanya ya? Kenapa bang banyak banget orang dari Golkar gitu? Ya wajar lah, Golkar adalah partai nomor 2 di tahun 2024 ini perolehan suaranya. Dan nomor 1 di koalisi Pak Prabowo sama Pak Gibran. Jadi wajar aja kalau Golkar mendapat tempat spesial ya. Dan mendapat jatah menteri yang lebih banyak. Ingat, Golkar juga salah satu
partai yang sejak awal mendukung Pak Prabowo dan adalah partai yang mencalonkan Pak Gibran. Jadi semuanya masih dalam koridor yang masuk akal. Oke, gitu aja ya dari gua. Gua minta maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys.